Wish I could get through to you, don't know what to do to you. Anything I say will come off as wrong and you're not alone. Something feels out of place but you have no tell. It's like we want the same things but the lines we drawn are too parallel. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence, can't breathe when you're not here. Kang Jojong ping dokumentasi Kang Jojong. Kang Jojong kenal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan komisioner, di mana di kami itu ada 3 komisioner. Pertama, Korbit HP2HM Bapak Rifki Sahrijab. HP2HM itu hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat. Nah, itu Korbitnya Pak Rifki. Kemudian yang kedua ada Korbit P3S, yaitu Ibu Eno Sulastri, yaitu penyelesaian sengketa ya, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa ya. Nah, itu Bu Eno Sulastri dan saya sendiri ya, itu Korbit SDMO ya, sumber daya manusia dan organisasi, itu dipegang oleh saya sendiri, Abdul Haris. Kami juga dipercaya menjadi ketua ya di Panwascam ini. Kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan staf ya, Panwascam yang selalu membantu kegiatan kami, baik dalam hal laporan tentang pengawasan maupun hal-hal lain juga bisa dibantu oleh staf kami yang berkaitan dengan pekerjaan tentang kepemiluan. Yang saya hormati juga rekan-rekan media ya, sengaja kami undang via WA. Tujuannya kami mengadakan acara ngobrol bareng lah ya, ngobrol bareng dengan teman-teman media terkait persiapan pengawasan kampanye yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 28 November hingga 10 Februari ya 2024 teman-teman. Tentunya ada hal-hal yang ingin kami sampaikan dan perlu juga diketahui sama teman-teman media untuk bisa diinformasikan kembali kepada masyarakat, biar masyarakat tahu bahwa tugas dan fungsi pengawasan kampanye pada pemilu 2024 nanti itu bukan hanya saja menjadi tanggung jawab Panwas, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, tentunya pemilu ini akan berjalan dengan baik gitu kalau ada peran serta masyarakat ya. Jadi peran Panwas dalam mengawasi pemilu ini dibantu oleh peran aktif masyarakat. Nah, itu akan lebih baik ya, baik itu dalam hal pengawasan kampanye ya, kemudian nanti pengawasan dalam pungut hitung ya. Nah, karena tema hari ini kita tentang persiapan pengawasan masa kampanye, maka kita akan lebih dominan di area tahapan kampanye ya, teman-teman.
Nah, dan hal itu nanti juga akan disampaikan juga oleh kedua koordinat kami, rekan kami, baik itu dari HP2HM maupun dari P3S ya, tentang persiapan masa kampanye itu. Lalu nanti setelah selesai disampaikan, silakanlah teman-teman media ini ada hal-hal yang perlu dipertanyakan dalam acara temu kangen ini ya, dipersilakan ya, nanti silakan saja kita komunikasikan. Terus obrolan ini juga saya minta nanti dipublikasikan biar masyarakat itu tahu gitu. Masyarakat itu tahu bahwa pentingnya pengawasan kampanye yang dilakukan oleh unsur masyarakat juga. Nah, biar teman-teman juga yang kami undang ini bisa mengajak ya, tulisannya itu bisa mengajak kepada masyarakat untuk membantu peran serta Panwas dalam melakukan pengawasan seperti itu. Kemudian ada hal yang perlu kami sampaikan juga terhadap teman-teman ya. Kenapa kami mengundang tidak banyak ya? Mengundang tidak banyak itu sebenarnya hanya beberapa orang saja, tetapi supaya ininya mengena, sedikit tapi mengena. Tapi kalaupun banyak nggak sampai kepada masyarakat ya percuma, ya kan itu percuma lah. Jadi tidak ada yang tersampaikan kepada masyarakat apa yang dibicarakan pada hari ini tentang persiapan pengawasan kampanye itu sendiri. Nah, oke, mungkin untuk sementara dari saya dicukupkan sekian ya. Nanti akan dari tanggal 4 kampanye itu dari tanggal 4 sampai tanggal 27 ya. Kemudian masa kampanye itu nanti di tanggal 28 sampai 10 Februari 2024. Waktu dan tepat dipersilakan. Komisioner divisi PDKM yang pertama teman-teman dari sekretariat masih kecamatan Jakarta juga menghormati bisa memenuhi undangan dari masih kecamatan Jakarta. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini acaranya yaitu publikasi dan dokumentasi pengawasan pemilihan tahun 2024 masih kecamatan Jakarta. Salam dan salam semoga terus terlimpahkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Sedikit saja yang akan saya sampaikan, karena juga jadwalnya seperti ini gitu. Harapan saya selaku divisi dan dewasa yang singkat untuk tahapan kampanye ini, memang tanggung jawab di PJ itu divisi saya menanggung anggaran dan penyelesaian sengketa. Harapan kami dari Panwas di Kecamatan Jakarta ini untuk tahapan kampanye, masyarakat juga turut mengawasi agar potensi-potensi pelanggaran itu bisa diminimalisir, mudah-mudahan
Terus kami minta tolong juga kepada jurnalis untuk turut serta dalam menggerakkan, mengajak masyarakat untuk dalam pengawasan tahapan ini, karena dari pengawasan tahapan kampanye ini yang dikedepankan adalah pencegahan, pengawasan, pencegahan dan pendidikan. Jadi lebih diutamakan yaitu pencegahan, dan juga bisa mengedukasi masyarakat dengan artikel-artikelnya untuk turut serta aktif dalam pengawasan kampanye ini, dan juga membantu kami dalam prinsip pelanggaran itu ya, di Kecamatan Jayakarta ini. Istilahnya tempat-tempat rawan yang mana nih yang biasa terjadi sengketa. Biasanya kan kalau di bawah itu sengketa yang antara peserta, misalkan Balengkor itu lain. Teman-teman dari jurnalis ini bisa membantu kami untuk menginformasikan juga terhadap kerawanan-kerawanan tersebut, dan juga stakeholder untuk penyelenggaraan pemilu ini. Teman-teman dari jurnalis bisa membantu untuk menjembatani dalam pengawasan kampanye ini. Masalah tahapan kampanye yang dari tanggal 28 November sampai 10 Februari 2024 itu lumayan lama ya, sekitar 75 hari. Agar supaya berjalannya kampanye ini sesuai aturan. Jadi teman-teman dari jurnalis ini selain menginformasikan kepada masyarakat, juga membantu kami dalam menjembatani kepada para calon legislatif, dan juga biasanya tim kampanye dan tim. Terima kasih kepada Ketua Panwascam dan PKS, dan terima kasih juga yang sudah menyediakan sedikit kopi-kopinya nih kan dari sekretariat Panwascam Jayakarta. Pada kesempatan ini kita ada dalam kegiatan publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye. Nanti akan ada lagi sebenarnya kegiatan publikasi juga yang serupa, nanti mungkin berkaitan dengan logistik ya. Karena kan setelah masa kampanye yang harus kita benar-benar awasi bersama itu adalah soal persiapan logistik sampai soal penghitungan. Nah, dari Korbit HP 2HM mungkin ada beberapa yang disampaikan dalam pengawasan atau publikasi dokumentasi ini. Pertama, kita semua dari Panwascam tentunya akan kembali kepada tujuan Bawaslu. Apa tujuan Bawaslu? Tujuan Bawaslu itu menjadi lembaga pengawas pemilu yang terpercaya. Itu tuh garis bawahnya. Jadi jangan sampai gitu kan kita ketika pada masa kampanye misalnya terjadi sengketa dan lain sebagainya, itu pihak-pihak yang bersengketa atau misalnya pihak-pihak yang memang menunggu kehadiran Panwascam atau Bawaslu jadi tidak percaya. Nah, oleh sebab itu adanya kegiatan ini kami harapkan yang hadir di sini tidak hanya insan media tapi juga kita semua harus menguatkan bahwa Bawaslu adalah lembaga terpercaya dalam pemilu, dalam mengawasi pemilu yang adil dan sesuai asas. Kemudian yang kedua, banyak yang disoroti memang di dalam masa kampanye ini. Tadi sudah disebut oleh Ketua dan juga P3S ya, yakni soal pelanggaran kampanye
yang paling umum dan sering kita ketahui adalah money politik, gitu kan? Atau misalnya dalam hal ini kampanye juga seringkali menggunakan hal-hal yang dilarang atau melibatkan pihak-pihak yang dilarang. Nah itu adalah di PKO 15, 70, 71, 72 nanti kita bisa baca bersama lah, gitu kan? Tapi pada intinya yang juga perlu diawasi selain pelanggarannya adalah sengketa. Seringkali banyak peserta pemilu yang kemudian tidak atau merasa dirugikan. Nah, kadang-kadang kan kalau diselesaikannya di lapangan seringkali ada adu jotos atau apa kan, gitu kan. Nah, kita harapkan tidak terjadi hal seperti itu, gitu kan. Jadi kalau misalnya yang merasa dirugikan, gimana caranya melalui publikasi hari ini semua berpikir langsung, oh saya merasa dirugikan nih, saya harus ke Panwascam. Nah itu. Jadi rumus pertamanya itu gimana caranya nanti, gitu kan, kita sama-sama sosialisasikan. Kalau ada yang merasa dirugikan, baik itu soal APK, gitu kan, yang terhalangi atau hak-haknya lah yang terhalangi, peserta pemilu langsung berpikir, oh saya harus ke Panwascam, mengajukan permohonan misalnya atau pengaduan dan lain sebagainya. Nah itu pengawasan di masa kampanye. Dan memang kita juga di Panwascam dan PKD setiap desa secara SDM terbatas, gitu kan. Jadi tentunya selain melibatkan PKD, melibatkan masyarakat dengan beberapa tokoh masyarakat, juga melibatkan media, gitu kan, sebagai narasinya lah. Nah tadi yang kedua, kemudian yang ketiga memang catatan yang harus dipastikan sama-sama. Hari ini di masa kampanye kita juga selalu diingatkan oleh Bawaslu soal yang ketiga ini, netralitas ASN. Netralitas ASN ini kalau kita dalam media sosmednya Panwascam itu sudah menyampaikan juga bahwa ASN itu dilarang, jelas kan, pada saat pemilu ikut serta memasang spanduk, baliho. Ini jangan sampai, gitu kan, kalau ditemukan, yaitu ya, kita bisalah sama-sama bagaimana mencegah ataupun dengan pendekatan tertentu agar tidak terjadi. Walaupun tahunya saudara sendiri. Iya, gitu kan. Jadi intinya ASN secara mutlak itu memang dilarang karena memang diminta netralitas. Kemudian mensosialisasikan melalui media, medsosnya dan lain sebagainya, gitu kan, dari bakal calon ataupun calon, gitu kan. Kemudian ikut memposting, mengkomen, walaupun cuma like, gitu kan, men-share itu juga sudah tidak boleh. Like share juga tidak boleh. Makanya nanti itu harus benar-benar kita awasi bersama, kita juga bisa cegah bersama. Mungkin dengan publikasi ini juga kita ingatkan lah, gitu kan, bahwa ASN ini bukan hanya memposting, men-share, tapi like dan komen aja itu tidak boleh, dilarang. Dasarnya jelas kan, surat SKB dari ASN juga, gitu kan. Nah kemudian selain itu ikut dalam kegiatan kampanye. Nah ini soal pihak yang dilarang kan di masa kampanye ini nih. Kita kan sedang bicara masa kampanye kan. Selain ASN kan sebenarnya banyak. Jadi ada dari tingkat RI, gitu kan, terus kemudian sampai tingkat paling bawah itu perangkat desa yang kita definisikan sebenarnya kepala dusun. Kalau di RT Nah, gimana kalau RT RW itu boleh? boleh. Itu boleh. Jadi dari Pak Dusun sampai Pak Desa nggak boleh. Ya, Kan RT RW pemerintah juga, Pak. RT RW itu secara definitif tidak masuk di perangkat desa. Itu sudah dibahas oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Hanya saja memang ada aturan Kemendagri yang tidak memperbolehkan politik praktek yang dilaporkan. Nah itu akan kerjasama dengan Gakumdu. Nanti ada kejaksaan di sana, ada kepolisian yang tentunya bicara soal perlindungan saksi juga dan jangan yang dilaporkan. Nah itu akan kerjasama dengan Gakumdu. Nanti ada kejaksaan di sana.
pidana, ada kemudian yang tentunya bicara soal perlindungan saksi juga dan nah itu APS biasanya hanya terkait citra diri aja, siapa sih dia, oh dia mantan bupati, oh dia ini fotonya. Jadi citra diri kan bisa lewat foto, bisa lewat nama kan, gitu kan, bisa lewat kalau dia dari partai mana gitu kan, nomor urut berapa, itu citra diri itu. Untuk pemasangan Nah, sendiri, itu maksudnya apa boleh di sini atau di sana Iya, gitu. itu kan pemasangan APS-nya Yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan gitu. Iya, kalau upload KPS tetap nggak boleh di Nggak tempat-tempat boleh. yang dilarang tadi yang di pasal 71 di yang rumah ibadah dan lain sebagainya lah tadi yang sudah dijelaskan. Nah ini bicara perbedaan APS dan APK. Tadi kan APS ya. Nah kalau APK itu harus memenuhi 4 unsur baru bisa dikatakan APK yang memang benar-benar APK lah, gitu kan. Jadi pertama soal citra diri itu tadi ya sudah jelaskan foto, nama, kemudian nomor urut dari partai mana dan lain sebagainya itu. Kemudian yang kedua soal visi misi, dia mencantumkan misalnya contoh apa? Kemarin kan lawan tuh simulasi teh halus tah visi misi lah. Itu pas simulasi sama Bang Koto kemarin Maksudnya bagaimana manual. Baik. ubuk-ubuk non saya akan jungkir balik gitu kan, gitu kan, misalnya saya akan jungkir balik untuk desa Jayakerta lah gitu kan, itu program, nah visi misinya misalnya Jayakerta maju gitu kan. Nah itu kalau ada 3 itu sudah masuk ke unsur kampanye karena berdasarkan aturan teknis kesepakatan ini ya di Bawaslu. Kalau udah masuk 3 aja itu sudah masuk ke arah. Tapi kalau mau lengkap memang harus ada yang keempat. Apa yang keempat ini adalah ajakan memilih. Ajakan memilih itu berbagai hal, bisa dengan ayo milih atau misalnya hanya simulasi mencoblos ke paku gitu kan, coblos gitu kan. Nah itu sama saja dengan ajakan memilih. Jadi kalau misalnya dikatakan yang benar-benar APK itu yang memenuhi 4 unsur tadi. Gimana kalau misalnya yang memenuhi cuma 2 unsur atau 3 unsur? Itu adalah APS yang mendekati APK. Nah, apakah itu bisa ditertibkan? Bisa. Ketika apa? Balik lagi ke pasal 71 gitu kan. Tempatnya di mana gitu kan. Nah, terus tadi bisa jadi menimbulkan sengketa atau tidak kalau misalnya di masa kampanye dan tentu itu akan ada mekanismenya penyelesaian sengketa Panwascam, karena Panwascam juga sudah atau belum sih dikirimkan sertifikatnya belum ya, tapi yang jelas Panwascam akan mendapatkan mandat langsung dari Bawaslu untuk penyelesaian sengketa di masa kampanye. Gitu. Kata Pak Koto, Agus Koto kemarin ya, semenjak dilantik ya, itu sudah mendapatkan mandat dari Bawaslu terkait untuk penyelesaian sengketa. Nanti mandat resminya berdasarkan surat nomor berapa dan lain sebagainya itu untuk akan Yang pemasangannya juga ya, ada peraturannya juga. iya ada bahkan soal kampanye aja ada metodenya. Makanya di PKPU 15 itu ada metodenya apa aja gitu. Kebanyakan tiang listrik itu gimana? Kalau tiang listrik kan sudah jelas, bukan jangan dulu dari soal kampanye lah. Nah, perda kan soal ketertiban umum kayak gitu aja Kayak gimana? berdasarkan pengalaman gitu ya. Kalau teman-teman kan tadi bisa mengatakan ada Bagi-bagi money duit. politik, ya kan? Bagi-bagi duit gimana itu, termasuk nggak? Itu gimana? Siapa yang memberikan untuk siapa kepada siapa gitu? Dan untuk apa? Gimana? Cendol. Ya gimana tuh? Ya biasanya kan pertanyaan apa ya? Mekanisme Ya, di lapangan. Iya, kan tadi ada money politik katanya kan gitu. Nah, pengertian money politik menurut teman-teman itu seperti apa? Jadi gini, kalau menurut saya, karena saat itu dia membagikan uang untuk diberikan kepada pemilih untuk memilih salah satu kandidat. Udah jelas ya. Jadi
naluri saya bilang itulah money politik ya, Ya. ya kan? Ya. Atau dia ngasih barang sesuatu atau dia, ya kan? Data-data. Uang Ya. lah. Selain uang juga kan kalau dia ngasih barang juga itu udah termasuk kan money politik. Dia hanya uang aja. Iming-iming itu. Kalau iming-iming saya belum pernah. Sama Pak Bambang tadi yang disampaikan, jadi jangan sampai ada hal miskomunikasi antara media ketika memberitakan para calon yang melakukan kampanye dipublis kemudian tanpa komunikasi dengan Panwascam ya. Bagi kami nggak masalah ya. Mau komunikasi atau tidak itu haknya media. Tetapi nanti ketika beritanya itu tersampaikan kepada kami akan mengkaji isi berita itu. Nah, isi berita itu ada nggak dugaan pelanggarannya? Kalau ada dugaan pelanggarannya, media tersebut mau nggak melaporkan kepada kami? Kalau media tersebut mau melaporkan kepada kami, ya tentunya tadi ada syarat formil, ada syarat materialnya. Kan itu ya. Nah, tetapi ketika rekan media ini tidak mau melaporkan kepada kami, maka ini akan menjadi temuan bagi kami. Jadi temuan bagi kami itu karena dasarnya tadi informasi dari media. Kami akan melakukan investigasi ya ke bawah. Gitu ya, Atau tidak, teman-teman gitu. ya. Gitu lah. Tapi kan kalau wartawan nggak mungkin melaporkan. Ya, bisa juga melaporkan, bisa juga tidak kan tadi yang saya katakan. Kebanyakan nggak mau. Kalau mau melaporkan harus cukup syarat formil sama materialnya. Tetapi kalau tidak, nah, ini akan kami tindak lanjuti. Apakah dalam pengkajian kami ini mengandung unsur dugaan tadi, ya dugaan pelanggaran pemilu atau tidak? Kalau itu mengandung dugaan pelanggaran pemilu, ya kami bertiga ini akan melakukan rapat pleno. Ya. Kemudian nanti dari keputusan rapat pleno tersebut kami akan teruskan ke Bawaslu untuk ditindak lanjuti kalau ada unsur itunya pelanggaran. Kemudian yang kedua yang disampaikan sama Pak Endang ya, ketika kampanye melibatkan anak kecil ya. Bahkan sampai ada pakai kostum ya, kostum. Nah, ini ada metode kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka. Ada beberapa metode. Kemudian kayak tadi yang dipertanyakan sama Pak Topan ya, pemasangan alat peraga kampanye, kemudian penyebaran bahan kampanye yang disampaikan oleh Pak Darsen tadi tentang stiker. Itu masuk metode kampanye. Kemudian ada media sosial ya, di medsos. Nah, kalau sekarang dia melakukan kampanye di medsos mengandung unsur ajakan, itu sudah nggak boleh. Dan di medsos itu ada waktunya. Kalau nggak salah 21 hari sebelum hari H ya, sebelum hari tenang kan? Walaupun bukan PNS itu. Apanya? Yang ngirim dari medsos itu. Iya, nggak boleh. Di luar itu juga belum boleh. Di medsos itu ada waktunya. Dan medsosnya itu harus terdaftar di KPU. Medsosnya. Harus terdaftar. Nah, ketika tidak terdaftar, kalau teman-teman mau menyampaikan kepada kami, ya tadi teman-temannya mau nggak melaporkan, ya. Jadi kalau nggak berani melaporkan, ya susah lah. Nah, paling tidak ada informasi lah yang sampai kepada kami. Nanti biar kami yang melakukan pengkajian. Terus yang saya sebutkan tadi yang pandang melibatkan anak kecil itu ya. Nah inilah. Jadi yang dilakukan oleh para caleg yang melakukan kampanye di lapangan itu, mereka berusukan. Jadi tidak melakukan tadi metode pertemuan terbatas dan tatap muka, karena ada aturan mainnya, ya, ada aturan mainnya. Pertemuan terbatas itu dia mengundang para peserta kampanye di suatu tempat, harinya hari apa, tanggal berapa, jamnya, tempatnya di mana, berapa yang diundang, berapa banyak yang diundang. Ini pertemuan terbatas, ya kan? Jadi
Jadi minimal itu 1.000 sampai 1.500 itu minimal kapasitas ruangannya. Nah kalau ini kan bukan di ruangan yang mereka lakukan, benar nggak? Ya kan, di luar. Nah, kemudian ada melibatkan anak kecil tadi gitu kan. Kita sudah ingatkan, ya, kita sudah ingatkan di Pilkada 2020 ya. Pilkada 2020 biasanya mereka melakukan kampanye itu kan di rumah-rumah tuh. Nah di rumah-rumah ibu-ibu nggak mungkin kan, nggak bawa anaknya yang punya anak kecil, nggak mungkin anaknya ditaruh dulu nih, nggak mungkin kan. Nah solusinya supaya bisa berjalan ya di luar area lah. Contoh gitu kan, acara kampanyenya di sini, nah si ibu-ibunya di sana lah, ya sambil bawa orang. Yang penting dia mendengarkan, kan gitu ya, dia bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh calon itu sendiri, visi misinya apa, programnya apa, gitu kan. Nah kalau sudah diingatkan kemudian ada di lokasi itu, yang kenanya siapa? Ya pelaksana kampanye, tim kampanyenya yang kena. Pelaksana kampanye itu kan termasuk calon, ya itu akan kena. Nah kalau diingatkan sudah tidak bisa, tadi apa yang disampaikan sama karena Ricky itu bisa di delete dia, bisa di apa namanya, di dis, ya kan, sekali, 2 kali, 3 kali nggak bisa ya kita akan sampaikan kepada KPU. Nah yang memutuskan mendis itu ya KPU atas tadi gitu kan, dasar tadi kan. Jadi nggak bisa calon juga itu semena-mena. Lebih parahnya lagi, lebih parahnya, mending masih bisa dicopot sebelum dia ditetapkan menjadi calon terpilih. Nah ini pas ditetapkan jadi calon terpilih nggak jadi dilantiknya. Karena apa? Tadi ada didis tadi kan, diskualifikasi tadi. Nah ini sangat disayangkan. Makanya calon juga ya harus berhati-hati. Kemudian kami juga sebagai panwas bukan menakut-nakuti. Ya.